Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nori Ramadayani dengan NIM 2105 11 15 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi dan sistem perekonomian Indonesia masa Orde Lama dan Orde Baru. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajaran kali ini untuk membantu siswa dalam menangkap konsep yang akan disampaikan, serta membantu dan menambah pemahaman tentang sistem perekonomian Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sehingga melalui tayangan ini diharapkan pembahasan mengenai sistem perekonomian agar mudah diingat dan dikuasai oleh peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai periode Orde Lama. Periode ini berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1966. Pada periode ini, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Hal ini disebabkan karena yang pertama, inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, umumkan berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Yang ketiga, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Dan yang keempat, kondisi kas negara yang kosong dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pada masa Orde Lama antara lain, yang pertama, program pinjaman nasional. Yang kedua, konferensi ekonomi untuk membahas masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Yang ketiga, dibentuknya Badan Perancang Ekonomi, serta yang keempat, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Masa demokrasi liberal. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal antara lain, yang pertama Gunting Syarifudin, yaitu kebijakan pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang kedua yaitu Gerakan Benteng, yaitu gerakan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga, nasionalisasi The Javans Bank, yaitu kebijakan ekonomi untuk mengambil alih atau menasionalisasikan The Chafu Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuannya untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, serta penghematan secara drastis. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi, di mana Ali sebagai pengusaha pribumi, Baba sebagai pengusaha non-pribumi. Pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan non-pribumi guna memajukan ekonomi. Dan pemerintah memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Masa demokrasi terpimpin. Sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, devaluasi guna menurunkan nilai mata uang. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi. Ketiga, devaluasi untuk menekan angka inflasi. Yang keempat, kegagalan moneter akibat pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Yang kelima, Indonesia berkiblat ke timur, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Kemudian pada periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi lebih baik daripada periode Orde Lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama,
Kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Yang ketiga, sumber daya manusia yang lebih baik. Yang keempat, sistem politik dan ekonomi terbuka. Serta yang kelima, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan kali ini bisa dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.